kita ingin orang terdekat kita juga berkembang gitu. Tapi karena kita pasang ekspektasi dia berkembang juga harusnya kayak kita malah kecewa sendiri kan. Betul. Kita nggak bisa nge-push kayak tadi Mas Rory bilang, kita nggak bisa menyarankan, kita nggak bisa memaksa dia harus kebentur tembok sendiri gitu. Justru karena kita tahu dia orang terdekat kita takut dia nggak bisa kenapa-kenapa juga kan. It's okay, Bill, untuk akhirnya kita pada poin let go things, termasuk teman, termasuk tim. Kapal tetap harus terus berjalan. Ada orang yang bisa mengikuti pace kapal ini, ada orang yang nggak bisa mengikuti pace kapal ini. Ada yang sekarang tetap searah, ada yang berbeda arah. Dan it's okay to lose friends ketika itu sudah tidak sefrekuensi dan sudah tidak searah pemahaman. It's okay, karena orang juga akan berubah. Mungkin dulu 10 tahun yang lalu, dengan sekarang aku kehilangan beberapa sahabat. It's okay, tapi aku menemukan sahabat-sahabat dan teman-teman baru yang sefrekuensi, yang masih ada di jalur yang sama gitu. Kita juga tidak bisa memaksakan pertemanan juga. Demikian juga tim. Ketika ada tim misalnya sudah tidak bisa diajak untuk sefrekuensi searah lagi, ya memang mungkin tim itu sudah saatnya mengembara di tempat yang lain. Tapi yang jelas aku tahu kemana aku akan menuju dan aku akan attract some, but at the end of the day I will also lose some, and that's okay. Gitu. Yang penting kita nggak kehilangan jati diri kita sendiri dan kita tahu pasti titik mana yang akan kita raih. Oke. Dari tadi kita ngebahas tentang konteks bagaimana berkembang sampai kita bisa eksponensial. Tapi balik lagi, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Bisa jadi menginspirasi orang, bisa jadi orang terkaya pertama di keluarga kita, atau simpel meringankan banyak orang yang kita kenal. Tapi kadang kita lupa bahwa ada satu sosok yang harus kita pedulikan. Yes, anak kecil di dalam diri kita. Aku berpikir bahwa oke, aku udah kerja keras, aku udah mewujudkan satu persatu mimpi kecil aku. Tapi kadang aku lupa untuk menyapa dia, apakah dia masih sehat, apakah dia masih hidup. Dan conversation aku dengan Alodita bikin aku ingat bahwa gak apa-apa sesekali kita menyapa anak kecil di dalam diri kita. Karena hidup tidak seserius itu. Bahkan we never know, kita akan mati dalam beberapa dekade ke depan, beberapa bulan ke depan, beberapa hari ke depan. Dan hidup tidak seserius itu. Dan sebelum kita mati harusnya sapa dulu anak kecil di dalam tubuh kita. Kenapa aku selalu bikin scrapbook dan kolase? Karena ini cara aku terkoneksi lagi dengan anak kecil di dalam diriku. Ternyata anak kecil di dalam diri kita itu butuh kasih sayang kita yang versi dewasa. Dan ia juga tahu bagaimana cara mengekspresikan diri. Karena anak kecil kan gitu kan, kalau ekspresi joget-joget atau dia menggambar itu kan dia belum tahu judgement baik dan buruk, gambar kamu gak bagus gitu kan. Aku mencoba terkoneksi lagi dengan rasa itu. Gimana rasanya saat aku berkreasi tanpa rasa takut. Dan kata-kata itu yang membuat aku berani untuk mulai berkarya lagi. Kalau dipikir-pikir ini kayak kerjaan anak-anak banget ya bikin scrapbook gitu kan. Tapi I do it every day. Almost every day. Aku nulis, aku gambar-gambar. Aku ngumpulin stiker gitu. Karena ini cara aku mengintegrasi diri dengan inner child aku. Itu ada foto Andra kecil? Ada. Selalu aku bawa. Jadi di setiap jurnal aku Bilal ada foto Andra kecil. Karena tanpa dia aku mungkin gak di sini. Kalau ada kesempatan ngobrol di ruang makan ini dengan Andra kecil yang masih 6 tahun, 7 tahun itu ya. Looks like 7 tahun ya, 7 tahun, 6 tahun. 6 tahun, iya 6-5 tahun ini. Kira-kira Andra yang sekarang di akhir 30-an, akhir 30-an. Benar akhir 30-an ya. Ngobrol sama Andra yang tadi 6-7 tahunan.